Oke, dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami sebuah pesan yang kuat banget yang terinspirasi dari filsafat Stoik. Pesan tentang gimana caranya mengambil kembali kendali penuh atas hidupmu. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak menusuk ya. Pernah nggak sih kamu bangun pagi terus ngerasa capek? Bukan capek fisik, tapi capek sama diri sendiri sama semua kelambananmu. Iya, lelah karena terus-terusan nunggu momen yang pas, nunggu dapat energi, atau nunggu inspirasi yang kayaknya nggak datang-datang. Lelah karena harus selalu pasang topeng, seolah-olah semuanya baik-baik aja. Padahal jauh di dalam hati kamu tahu ada sesuatu yang belum beres, sesuatu yang salah. Dan iya, pada puncaknya kamu cuma benar-benar lelah sama diri sendiri. Lelah sama semua alasan dan penundaan yang terus kamu ciptakan. Nah, rasa lelah itu seringkali datang dari satu kebenaran yang sulit kita terima. Jadi, mari kita masuk ke poin pertama, kamulah antagonis dalam ceritamu sendiri. Dan itu artinya, kamulah satu-satunya yang pegang kendali. Kita sering banget berharap hidup ini kayak film kan? Seperti yang kita lihat di kolom kiri, ada penjahat yang jelas, ada alur cerita yang pasti. Tapi kenyataannya, hidup itu ada di kolom kanan. Seringkali, rintangan utamanya ya diri kita sendiri. Naskahnya masih kosong, dan kita yang harus menulis akhir ceritanya. Dan saat kita terjebak dalam permainan saling menyalahkan, entah itu ke orang tua, teman, atau keadaan, sebenarnya kita sedang menyerahkan kekuatan kita. Tanpa sadar kita menjadikan mereka tokoh utama, sementara kita cuma jadi penonton di cerita hidup kita sendiri. Kalau kebiasaan ini diteruskan, ini bisa mengarah ke kondisi psikologis yang namanya learned helplessness, di mana kita mulai percaya kalau semua tindakan kita itu sia-sia dan nggak akan mengubah apapun. Tapi, ada ide kunci dari kaum Stoa. Mereka bilang, kebebasan sejati itu datangnya bukan dari mengendalikan dunia luar, tapi dari mengambil kembali kendali atas respons kita. Disitulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Oke, jadi gimana caranya kita mengambil alih kendali itu? Jawabannya ada di sini. Kita harus memprioritaskan disiplin di atas perasaan kita yang seringkali naik turun. Coba deh lihat perbandingan ini. Perasaan yang ada di kolom kiri itu suaranya paling kencung. Dia selalu menuntut kenyamanan sekarang juga. Sebaliknya, disiplin itu tenang. Dia pemandu yang stabil, kekuatan sunyi yang justru menciptakan momentumnya sendiri dan memberikan hasil jangka panjang. Coba kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita cuma bertindak pas lagi mood aja, kira-kira hidup kita bakal kayak gimana dalam seminggu ke depan? Kemungkinan besar bakal jadi kacau dan gak ada arah kan? Membangun disiplin itu nggak perlu lompatan raksasa. Mulainya dari hal-hal yang super kecil. Sesuatu yang saking sederhananya, kamu nggak punya alasan untuk menolaknya. Terus, yang penting, konsisten. Lakukan setiap hari, nggak peduli gimana pun perasaanmu. Dan terakhir, akui setiap kemenangan kecil itu. Ini penting untuk membuktikan ke otakmu kalau kamulah yang pegang kendali. Dan disinilah kita bisa lihat betapa dahsyatnya kekuatan dari hal-hal kecil. Setiap tindakan disiplin, sekecil apapun itu, adalah sebuah kemenangan. Itu adalah pekerjaan yang kita lakukan saat nggak ada yang nonton, yang pada akhirnya akan tumbuh jadi sesuatu yang besar. Ini mengingatkan kita sama eksperimen marshmallow yang terkenal itu. Hasilnya jelas, kesuksesan seringkali adalah permainan tentang menunda kepuasan, tentang pengorbanan kecil hari ini untuk hadiah besar di kemudian hari. Nah, jadi pertanyaan pentingnya buat kita semua adalah, apa marshmallow-mu? Kenyamanan sesaat apa sih yang sekarang sedang kamu genggam erat-erat yang sebenarnya menghalangi pertumbuhanmu di masa depan? Ingat, tujuannya bukan perombakan besar-besaran dalam semalam. Bukan. Tujuannya adalah untuk mencapai sedikit saja kemajuan. Cukup 1%. Tapi, kuncinya adalah melakukannya secara konsisten, setiap hari. Inilah yang menciptakan efek bola salju yang luar biasa kuat seiring berjalannya waktu. Oke, mari kita masuk ke poin terakhir, dan ini mungkin yang paling mendesak dari semuanya. Mitos tentang menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Otak kita itu secara alami punya bias yang disebut inkonsistensi waktu. Artinya, kita emang cenderung lebih suka kenyamanan kecil sekarang daripada hadiah besar nanti. Itulah kenapa kata nanti selalu terdengar lebih menggoda daripada sekarang. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan mau terus bilang nanti? Karena menunggu itu nggak bikin lega loh. Menunggu itu justru pelan-pelan membangun cemas dan mengikis kepercayaan pada diri kita sendiri. Jadi, coba deh kita ubah cara pandangnya. Gimana kalau nggak ada hari esok? Gimana kalau hari ini adalah satu-satunya kesempatan yang kamu punya? Satu tindakan kecil apa yang akan kamu ambil? Ingat ya, langkah pertama itu nggak harus sempurna. Nggak perlu.
Yang paling penting adalah langkah itu benar-benar diambil. Karena momentum itu dibangun dari gerakan, bukan cuma dari niat. Jadi apa inti dari semua ini? Berhentilah menunggu momen yang sempurna dan mulailah menciptakannya sendiri. Satu tindakan kecil dimulai dari sekarang. Bangun dan selesaikanlah.